Lukas 16 ayat 14 sampai 18. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kekejian di hadapan Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa saja yang kawin dengan perempuan yang sudah cerai dari suaminya, ia berzina. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan ada orang yang begitu pandai berbicara. Begitu menawan kata-katanya. Memukau. Memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Akibat ketika ia berbicara demikian, makin lama namanya makin populer, makin tenar. Kita tidak usah menyebutkan namanya, tapi ketika melihat kehidupan nyatanya, yang sesungguhnya, apa yang diajarkannya, apa yang diucapkannya dan yang membuatnya dia tenar, dia kesohor, ternyata berbeda sekali. Jauh panggang dari api katanya. Lain di mulut, lain di hati, lain pula dalam praktek atau tindakan hidup sehari-hari. Kita bisa enggak seperti itu? Bisa ngomongnya manis, ngomongnya baik, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya, mempraktikkannya. Kira-kira kalau sifatnya atau karakternya seperti itu, efektif enggak pengajarannya? Rasanya tidak ya. Bahkan tidak ada gunanya. Lebih parah lagi, bahkan sebenarnya mempermalukan diri sendiri. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan orang-orang yang munafik. Belajar untuk menjadi orang yang punya integritas, satunya kata dengan perbuatan yang kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan memang tidak mudah. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Yang disebutkan dalam tadi bacaan Injil ini. Nah, menariknya di situ ya, ini ada orang-orang Farisi. Siapa mereka? Mereka adalah ahli-ahli Taurat.
Mereka yang memelihara, katanya yang menjaga Taurat ini. Kalau tadi kita baca Mazmur 119, Daud menghormati Taurat, memakainya sebagai pusaka. Itu dengan menerapkannya dalam hidupnya sendiri. Dia berjalan dalam bimbingan Taurat itu sehingga ia menjadi bijaksana. Menjadi orang yang bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah mara bahaya, di tengah-tengah kesulitan. Karena firman itu dipakainya dalam hidup sehari-hari. Tapi saat kita membaca bagian Injil ini, justru orang yang katanya kelompok yang memelihara Taurat ini, orang-orang Farisi ini, justru memakainya hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka itu tahu, bahwa mereka itu menguasai firman Tuhan atau Taurat. Mereka melakukannya supaya orang-orang kagum dengan penampilan, dengan gaya hidup mereka. Nah, tetapi di sini ketika berhadapan dengan Yesus, apa yang terjadi? Yesus membuka kedok mereka semua. Jadi sebelumnya, Yesus mengajarkan tentang bahayanya mencintai uang dan materi. Ayat 13 Yesus itu sangat jelas menegaskan sikapnya, ajarannya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, katanya. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tajam nih Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan sekaligus pada saat yang sama menghamba kepada uang, kepada materi. Lalu disambung dengan ayat yang tadi kita baca. Orang-orang Farisi ditegaskan dengan keterangannya hamba-hamba uang itu. Bagaimana mungkin ya? Satu sisi mereka mengatakan mereka bangga sebagai orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjaga kemurnian Taurat. Yang menjaga kitab suci. Mereka menafsirkan, mereka mengajarkan, mereka memelihara dengan sangat baik. Tapi pada sisi yang lain disebutkan sebagai hamba-hamba uang. Bisa enggak seorang hamba Tuhan sekaligus juga menjadi hamba uang? Bisa enggak seorang pendeta pada satu sisi ia mengajarkan firman Tuhan, tapi di sisi yang lain dia menjadi orang yang mencari uang dalam kesempatannya itu sebagai pendeta. Sangat bisa ya. Apalagi kalau sudah tenar, sudah populer. Nampaknya kasat mata lahirnya bisa seperti itu. Tetapi dalam batinnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Tidak bisa menghamba pada Allah dan sekaligus juga menghamba pada uang, pada mamon itu, pada materi. Sebab kalau tidak, ia akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Prakteknya kelihatannya tak bisa. Tetapi ini hanya sebagai kedok sebenarnya. Hanya sebagai topeng, alat untuk mendapatkan materi uang itu. Farisi hamba-hamba
uang itu. Orang Farisi jelas ketika mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, mereka tidak senang. Kalau ada orang yang berbuat jahat, orang yang tidak benar, apalagi orang munafik, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, pasti kita dapat duga tidak akan senang. Bahkan akan memusuhi. Kita nih, orang yang mengajarkan kebenaran tetapi hanya memakainya sebagai alat untuk mencari uang, sebagai topeng. Lalu ada orang yang menegur, mengingatkan, salah. Kamu melakukan itu tidak benar. Sebab Tuhan tidak mengajarkan demikian. Pasti kita akan marah, kita menjadi tidak senang. Banyak tokoh-tokoh agama, orang-orang yang sudah ngetop populer, ketika diingatkan, ketika dikritik, diberikan masukan, apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka ada begitu banyak dalil menggali lagi dalam Alkitab, dipakainya sebagai alat untuk pembenaran diri sendiri. Begitu pula dengan kita sebenarnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, padahal setiap kali kita mengajarkan berkata-kata dengan bahasa-bahasa sorgawi itu, maka kita juga menjadi orang yang tidak senang. Kita membela diri dengan berbagai macam cara. Termasuk juga mengambil bagian-bagian dari firman Tuhan. Orang-orang Farisi ini ketika ditegur, diajar oleh Tuhan Yesus, mereka tidak menjadi senang, malah mereka mencemooh Tuhan Yesus. Mereka balik menanggapi dengan perkataan yang tidak baik, mencemooh bahasa Alkitabnya ini. Lalu Yesus pun menjawab lagi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kekejian di hadapan Allah. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, ya kamu membenarkan diri dengan apapun juga. Termasuk mungkin dalil-dalil kitab suci yang engkau pakai untuk membenarkan dirimu sendiri. Allah itu maha tahu. Dia tahu tembus sampai hatimu itu. Apakah engkau benar di hadapan Allah atau sedang mengeksploitasi, memanfaatkan firman dan kehendaknya untuk kepentinganmu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini firman ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang Farisi. Firman ini tidak hanya berbicara dan menegur para petinggi agama saja. Tokoh-tokoh pemimpin agama, bukan hanya mereka. Tapi ini untuk kita juga. Untuk kita perhatikan dengan baik. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Motivasi apa yang terselubung di hati kita. Termasuk ketika kita memakai ayat-ayat suci ini. Apakah itu betul untuk menolong kita sama seperti Daud, menolong hidupnya? Atau justru alat-alat firman Tuhan ini dipakai hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri? Nah, reaksi yang terjadi adalah tidak senang orang Farisi itu. Lalu Yesus terus mengingatkan, seringkali apa yang kita kagumi, apa yang kita pandang wah hebat, buat Tuhan itu merupakan sesuatu yang menjijikan. Kenapa? Ya karena Tuhan melihat
batin manusia. Betapa tidak ya. Kalau orang berkatanya manis, berkatanya baik, semua yang keluar adalah ajaran-ajaran firman Tuhan, tapi praktek sesungguhnya tidak seperti itu, maka ini bahasa Alkitabnya dikatakan menjijikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Betapapun mungkin kehidupan kita bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan kita mungkin saja tidak bergelimang harta, uang, materi. Namun ketika hati kita jujur, ucapan kita baik, perilaku tingkah laku kita itu sesuai dengan ucapan kita. Saya percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kemurnian, kesucian hidup kita. Maka biarlah firman ini dijadikan oleh kita sebagai pandu dalam hidup ini. Untuk terus mengerjakan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.